Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video pembelajaran kali ini, kita sudah masuk ke tema 4, yaitu tentang globalisasi. Subtema 1, globalisasi di sekitarku, tepatnya muatan IPS. Sebelumnya, kita harus tahu dulu pengertian dari globalisasi. Global itu artinya menyeluruh. Jadi, globalisasi adalah proses penyebaran sesuatu secara menyeluruh atau meluas hingga ke seluruh dunia. Penyebab adanya globalisasi antara lain karena perkembangan teknologi, alat komunikasi, dan alat transportasi. Globalisasi berpengaruh sangat besar bagi kemajuan teknologi dan kemudahan dalam berbagai hal. Sekarang kita masuk ke ciri-ciri globalisasi. Ciri-ciri globalisasi adalah 1. Adanya keterbukaan di segala bidang. 2. Meningkatnya perdagangan antar negara. 3. Terjalinnya hubungan sosial budaya antar negara. Yang keempat, terjadinya pola hubungan antar manusia dan antar bangsa. Ciri-ciri yang terakhir, yang kelima, antar negara saling membantu dalam menyelesaikan masalah. Di dalam globalisasi itu pasti ada dampak positifnya dan pasti juga ada dampak negatifnya. Apa aja sih dampak positif dari globalisasi? Nah, pertama, dampak positif dari globalisasi adalah makin mudahnya akses informasi. Yang kedua, peluang sosial semakin terbuka. Ketiga, kesempatan kerja makin luas. Keempat, pola pikir masyarakat semakin maju. Dan yang kelima, yang terakhir, dampak positif dari globalisasi adalah kemajuan di berbagai bidang teknologi. Dampak negatif dari globalisasi. Dampak negatifnya, pertama, berkurangnya semangat nasionalisme dan cinta tanah air. Yang kedua, masuknya budaya asing tidak sesuai dengan budaya Indonesia. Yang ketiga, munculnya sikap individualisme. Yang keempat, produk lokal dapat kalah bersaing dengan produk luar negeri. Yang terakhir, dampak negatif dari globalisasi adalah terjadinya kesenjangan manusia. Globalisasi terjadi di seluruh dunia termasuk di Indonesia. Globalisasi membuat seluruh negara di dunia dapat saling berkomunikasi dan bekerjasama. Nah, di era globalisasi ini, Indonesia membuka diri untuk bekerja sama dalam berbagai bidang kehidupan dengan negara lain. Salah satunya adalah melalui organisasi di kawasan Asia Tenggara, yaitu ASEAN. Nah, apa aja sih faktor kerjasama negara-negara anggota ASEAN? Yang pertama, karena sumber daya alamnya hampir mirip. Yang kedua, berada dalam wilayah yang sama, yaitu Asia Tenggara. Yang ketiga, karena ilmu pengetahuan dan teknologi. Indonesia merupakan salah satu negara yang berada di kawasan Asia Tenggara. Bersama negara-negara Asia Tenggara lainnya, Indonesia membentuk suatu organisasi yang bernama Association of Southeast Asian Nations atau disingkat dengan ASEAN. Nah, Indonesia memiliki peran strategis dalam ASEAN. Selain sebagai salah satu pencetus ASEAN, Indonesia juga memiliki peran-peran penting lainnya. Salah satunya adalah sebagai negara pencetus terbentuknya ASEAN. Yang kedua, membantu perdamaian Filipina dan gerakan pembebasan Moro. Yang ketiga, salah satu pencetus perundingan damai antara Kamboja dan Vietnam. Yang kelima, sebagai tuan rumah penyelenggara acara-acara ASEAN. Yang terakhir, tempat kantor sekretariatnya ASEAN berada di Indonesia. Indonesia dan negara-negara anggota ASEAN lainnya menjalin kerjasama dalam berbagai bidang, termasuk bidang sosial budaya. Nah, tujuan kerjasama ASEAN di bidang sosial budaya, pertama, meningkatkan kualitas hidup.
Yang kedua, meningkatkan kesejahteraan. Yang ketiga, mengurangi kesenjangan masyarakat. Yang keempat, memperkenalkan kebudayaan antar negara. Yang terakhir, menjamin hak asasi di kawasan ASEAN. Nah, kerjasama ASEAN di bidang sosial budaya dilakukan melalui Masyarakat Sosial Budaya ASEAN atau ASEAN Socio-Culture Community atau disingkat dengan ASCC. Berikut adalah contoh kerjasama ASEAN di bidang sosial budaya. Pertama, perlindungan anak dan perempuan. Yang kedua, pagelaran seni dan budaya bersama negara-negara ASEAN. Yang ketiga, penanggulangan bencana alam bersama. Yang keempat, pelestarian lingkungan melalui penanganan kabut asap dan kebakaran hutan serta konservasi lingkungan. Yang kelima, diadakan kegiatan ASEAN Youth Volunteer Program. Yang keenam, program pertukaran pelajar, misalnya program ICTS atau ASEAN Credit Transfer System. Yang ketujuh, diadakan ajang olahraga SEA Games. Nah, yang terakhir dibentuk Komite Budaya dan Informasi bernama Komite on Culture on Information. Nah, dari berbagai bentuk kerjasama tersebut, menciptakan kawasan ASEAN yang memiliki hubungan baik dalam hal sosial budaya. Demikian materi pembelajaran kita IPS hari ini pada subtema 1 di tema 4 tentang globalisasi. Semoga bermanfaat. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, sering-sering cuci tangan, dan menggunakan masker apabila keluar rumah. Sekian dari Bu Feti, sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.